Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kalau tidak salah hari keempat ya, di Jumat malam, Sabtu, Minggu, dan ini Senin adalah hari yang keempat. Saya percaya dan yakin tentang Roh Kudus bukan hal baru lagi bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tetapi yang menjadi satu hal yang kita butuhkan dalam momen-momen seperti ini adalah bagaimana roh yang diberikan dalam hidup kita, yang sudah dimateraikan dalam hidup kita, dikuatkan kembali, amin, dicas kembali, diberikan pencerahan sehingga apa yang kita pikirkan yang tidak bisa di dalam Yesus bisa. Katakan amin. Apa yang menurut pikiran kita terbatas, di dalam Yesus tiada yang terbatas, amin. Dan apa yang mustahil bagi manusia, di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Inilah akan kita dapatkan di saat kita mengalami persekutuan dengan Roh Kudus dan mengalami pencerahan dan kekuatan baru dalam Roh Kudus. Sudah jemaat Tuhan bisa buka Alkitabnya, bisa membuka di dalam Yohanes pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Cukup banyak. Bapak Ibu boleh menyimak, membacakannya bisa di handphone. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahwa bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan membuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Kata aku di sini adalah Yesus. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisahkan dunia dan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu yang singkat ini perlu kita renungkan firman Tuhan. Saya berikan satu tema yang sangat sederhana, ialah hidup kekristenan. Nilai hidup kekristenan akan semakin kelihatan setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Gereja bukan gedung. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus.
Gereja ada oleh kehendak Allah pada hari Pantekosta dengan diberikannya Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Setelah itu gereja terus berkembang hingga saat ini. Itu bukan hasil para bapak-bapak gereja maupun para hamba Tuhan, melainkan itu adalah karya Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Gereja telah melewati banyak tantangan dari dalam dan banyak ajaran yang menyimpang dari Injil. Dari luar ada banyak orang yang berusaha menentang kekristenan. Mereka melakukan atas nama Allah. Kalau kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 16 ayat 2 dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Dan Tuhan Yesus sudah menyatakan hal ini di masa lampau. Dunia akan membenci kita tanpa alasan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, inilah perlunya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah menentukan gereja masa depan. Karena kita perlu tahu, tadi sudah dijelaskan bahwa kita bukan lagi milik dunia, tapi kita adalah orang yang di dunia yang telah dipilih Allah menjadi milik Allah. Katakan amin. Makanya dengan proses status kita yang sudah berubah, tetapi kita ada di tempat yang sama, ini tidak akan bisa bertahan lama tanpa Roh Kudus yang menyertai kita, yang menghibur kita, yang memberikan kita kekuatan, yang mengarahkan kita, dan yang melindungi kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus bukan Allah lain. Roh Kudus bukan nabi. Roh Kudus bukan salah satu dari Tuhan, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Allah Bapa, Allah Anak bersatu di dalam Roh itu memiliki kuasa supaya gereja masa depan tidak tersesat dan tidak terombang-ambing oleh berbagai tantangan dan pengajaran yang akan terjadi di akhir zaman. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu mungkin terlalu fokus kepada gereja-gereja yang diakui di Indonesia, tetapi sebenarnya ada gereja setan juga, saudara, yang di luar gereja yang kita cintai ini sangat luar biasa. Ternyata waktu saya pelajari kenapa gereja setan bisa berkembang di dunia ini. Ternyata mereka punya kelebihan, saudara. Kalau kita, keistimewaan kita adalah mengenal Allah yang benar, tapi mereka punya kelebihan adalah mereka kuat dalam kebersamaan. Mereka kuat saling mendukung satu dengan yang lain. Luar biasa. Kadang-kadang perlu kita menyadari gereja-gereja yang tidak baik menurut pandangan kita, karena ada hal-hal positif sebenarnya yang perlu kita pelajari. Gereja yang kita pandang dengan baik, kenapa sering terjadi hal-hal masalah yang tidak selesaikan? Ternyata walaupun mereka menjadi orang Kristen, walaupun mereka menjadi anak Tuhan, mereka juga tidak kuat dalam persekutuan. Bahkan mereka satu dengan yang lain tidak saling mendukung. Bahkan mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sementara gereja yang kita anggap tidak benar, mereka kuat dalam satu dengan yang lain dalam mendukung. Nah, mungkin kita ambil hikmahnya, saudara. Roh Kudus mengingatkan bahwa satu ciri khas gereja di masa depan, kita tidak hanya mengenal Allah yang benar, tetapi kita harus tahu bahwa kita juga harus memiliki kebersamaan yang baik dan benar. Amin. Jadi tidak pernah kita lihat gereja menjadi satu hal yang menakutkan, tidak menjadi sesuatu hal yang aneh, tetapi gereja menjadi sesuatu hal yang menarik, seperti komunitas-komunitas yang lain. Nah, Roh Kudus disinilah letaknya, saudara. Kita tidak cukup datang kepada Tuhan menyembah, memuji dan berdoa. Kita harus tahu firman Tuhan yang benar. Dengan kebersamaan,
dengan komunitas, dengan persekutuan, disitulah akan dibentuk kebenaran yang sesungguhnya. Karena tanpa komunitas, karena kita lihat Roh Kudus itu identik dengan persekutuan. Kalau kita hanya menjadi Kristen individual, menjadi orang anak-anak Tuhan yang individualisme, percayalah gereja tidak akan mencapai targetnya. Gereja tidak akan mencapai apa yang dimaksud Tuhan. Tetapi gereja adalah komunitas. Gereja adalah kumpulan, saudara. Anak-anak Tuhan harus cinta dengan komunitas, harus cinta dengan kebersamaan. Hindari segala yang menyangkut individualisme, mementingkan diri sendiri, lalu menganggap orang lain tidak berguna, tidak berarti. Lebih melihat apa yang dipikirkan menurut pandangan yang baik dan benar. Lalu orang lain dianggap tidak ada artinya. Nah, disinilah perlu kita tahu. Seperti tadi saya bacakan di awal, bahwa gereja itu adalah kita yang diangkat dari kegelapan masuk kepada terangnya Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi sebenarnya latar belakang kita pada dulunya itu adalah sama dengan dunia, tetapi kita dipilih Allah menjadi terangnya yang ajaib. Namun pertanyaannya adalah, Roh Kudus yang selalu mengarahkan kita supaya kita mampu menjadi komunitas yang baik dalam hal membawa segala kebenaran itu. Sehingga waktu dunia mulai membuat satu strategi-strategi yang hebat dan yang kuat, maka komunitas itu akan tetap kuat. Amin. Bapak Ibu mungkin tidak sedikit, pasti sudah banyak yang tahu. Banyak juga orang-orang yang dulu punya nama di kerohanian, bahkan artis-artis, tetapi dengan popularitas, dengan segala rintangan, tantangan dunia yang mengejutkan, membuat mereka meninggalkan Tuhannya. Nah, kalau mereka punya komunitas, saya percaya ini tidak akan terjadi, saudara. Kalau mungkin satu dengan yang lain tidak langsung menghakimi, tidak langsung memojokkan dia sebagai orang yang murtad, mungkin dia akan bisa berubah. Roh Kudus selalu kelihatan dari strateginya. Waktu punya masalah, dia tidak selalu ujung-ujungnya menghakimi, tetapi dia selalu ujung-ujungnya adalah penuh kasih sayang, merangkul, mengerahkan. Nah, karena dunia sekarang sedang membuat strategi itu, mereka sangat luar biasa dalam pendekatan-pendekatan yang sangat luar biasa. Lewat ekonomi, lewat pekerjaan, mereka akan mengambil orang-orang yang lemah komunitas, yang tidak punya Roh Kudus yang menguatkan dia. Maka dia akan tertarik dengan hal-hal itu, dan dia tidak sungkan-sungkan untuk meninggalkan itu, saudara. Karena dikatakan dunia tidak mengenal Allah. Mereka akan melakukan apa yang mereka ingin lakukan, dan mereka akan mencapai apa yang ingin mereka lakukan. Itu adalah supaya gereja tidak bertumbuh. Padahal Roh Kudus diutus kepada gereja supaya gereja bertumbuh dan memiliki masa depan. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jadi ada seperti saya katakan tadi, dari mana kita lihat bukti dari penyertaan Roh Kudus? Bisa kita lihat dari nilai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara kasih dalam Tuhan sedikit pengalaman saya, kesaksian saya, saudara, bahwa saya masuk ke Alkitab di Palembang dulu itu 1999, saudara. Lalu dikirim praktek di Jepara 2002. Saya di sana ikut persekutuan dan seperti ada dua, saudara. Saya mulai mengalami pergerakan, saudara, dan saya mengalami apa yang Roh Kudus. Yang saya lihat di sana gitu, saudara, segini, saudara. Waktu saya itu sebelum saya dipenuhi Roh Kudus, tapi sebenarnya saya itu sudah memiliki Roh Kudus yang memimpin saya. Namun bedanya itu adalah waktu saya dipenuhi Roh Kudus itu akan lebih kelihatan hal-hal yang diinginkan oleh Roh Kudus lewat firman-Nya dalam hidup kita daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin Bapak Ibu pernah baca histori saya dulu, ada kesaksiannya, saudara, di mana saya di satu komunitas gereja dengan teman pelayan yang lain, ternyata mereka mulai menjatuhkan saya, dan mereka cari muka kepada pimpinan, kepada gembala setempat. Saya bertahan sampai beberapa bulan lamanya.
Tapi saya bukan manusia sempurna, saudara. Suatu ketika saya melihat itu sesuatu hal yang tidak baik lagi, saudara. Hampir saya gelap mata. Hampir saya menyelesaikan masalah itu dengan cara saya yang lama. Karena menurut saya ini harus diselesaikan tanpa ngomong, tanpa berdebat, langsung culik di malam hari. Tapi pada saat itu, waktu saya mulai melakukan itu, saudara, Roh Kudus memberikan saya itu banyak hal bayangan tentang belas kasihan. Wah, hari itu saudara kasih, yang harusnya saya bertindak dengan gegabah, bertindak dengan hal yang paling buruk, tiba-tiba saya merangkul orang tersebut, saudara. Seorang pria, dia kebetulan dekat dengan keluarga gembala, istilahnya keponaan, gitu, saudara. Jadi saya itu dibuat banyak di belakang saya, dijelek-jelekan, dilaporkan dengan macam-macam, sebenarnya itu tidak benar. Lalu waktu pas ada orang banyak, saya dipermalukan. Dan untuk seperti itu, ini rumah Tuhan atau rumah setan, gitu loh. Karena terus terang saya tertarik dulu itu menjadi orang Kristen itu yang benar itu karena saya lihat orang Kristen itu punya kasih, saudara. Jadi kalau saya lihat di gereja tidak ada kasih, menurut saya ini ya mending seperti dulu lagi, gitu. Saya nggak berpikiran panjang pikir saat itu. Tapi Tuhan, karena ada Roh Kudus yang sudah dimateraikan dalam hidup saya 3 tahun yang lalu, itu memberikan saya, mengingatkan saya. Wow, saudara, hari itu harusnya dia yang harusnya minta maaf kepada saya, tapi justru saya memeluk dia. Lalu saya mengeluarkan air mata, saudara. Saya nggak pernah sebelum itu pernah menangis dengan mudah, kecuali waktu mama saya meninggal, itu saja pernah saya menangis, saudara. Tapi setelah itu, saudara kasih, saya rangkul, lalu saya minta maaf. Saya merencanakan hal yang sangat tidak baik dengan kamu. Akhirnya kebingungan juga, saudara. Akhirnya pokoknya maafkan saya. Saya juga memaafkan kamu. Mulai dari situ, saudara kasih, saya dipulihkan Tuhan. Saya diberikan banyak kekuatan dan banyak hikmat, hal-hal yang luar biasa. Bagaimana saya mengampuni orang. Bahkan pada saat itu saya belum selesai hubungan saya dengan papa saya. Lalu saya pulang 2-3 tahun yang setelah itu, lalu pulang ke orang tua saya. Lalu saya peluk orang tua. Karena saya dulu orangnya, latar belakang saya itu orangnya memang benar-benar buruk, saudara. Untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak, mungkin salah satu yang pertama yang saya culik dulu itu adalah papa saya, gitu. Tapi setelah itu, saudara, mulai dipulihkan. Lalu waktu saya berpikir saya harus pulang ke Sumatera, lalu saya rangkul papa saya. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan membuat saya banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam hal bagaimana untuk mengalami namanya nilai-nilai di dalam mengenal Tuhan. Yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 3 katakan, tetapi apabila ia datang, ia roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, setelah hal itu terjadi, luar biasa sekali, ada banyak hikmat, kelegaan dan damai sejahtera yang saya alami. Sehingga mulai saat itu setiap orang yang mulai ada celah hal seperti, saya tidak gampang marah lagi, saudara. Saya walaupun tidak begitu drastis ya, tapi saya udah banyak kemajuan, saudara. Lalu saya 2007 kuliah lagi di Salatiga, lalu menyelesaikan studi dan lain sebagainya, banyak pengalaman. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, nilai yang pertama yang kita dapatkan di saat kita sudah dipenuhi Roh Kudus adalah kita tahu kebenaran. Kebenaran itu kalau dikatakan dalam kitab itu adalah kita akan peka dengan yang baik dan yang salah. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan peka dengan yang baik dan yang benar, ataupun yang baik dengan yang salah. Jikalau orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, biasanya seperti saya dulu ya, saudara kasih, saya tidak mau tahu mau benar atau salah. Yang penting selesaikan. Akhirnya orang tua yang menyelesaikan itu dengan penderitaan mereka. Kenapa? Karena saya pada masa lalu itu belum mengenal namanya Roh Kudus, belum dipenuhi. Tapi sekarang, wow, luar biasa, saudara. Bahkan waktu saya mulai berkata, bertindak, ada satu hal yang salah, Roh Kudus langsung mengingatkan.
kamu melakukan hal yang salah, baik terhadap istri, baik terhadap teman-teman pelayanan, saya tidak sungkan. Saya bilang minta maaf. Kalau dulu tak akan pernah terjadi itu, saudara. Nah, kebenaran ini akan menguatkan kita dan memberikan kita kemampuan sehingga Tuhan akan semakin berkuasa atas hidup kita dan menolong kita di dalam ajaran-ajaran itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa tanpa kebenaran itu yang ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa melayani Tuhan dengan baik, saudara. Mungkin sekedar melayani bisa, saudara. Tapi kalau kita ada masalah dan konflik, kita tidak akan peka bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan cara Kristus. Kalau dengan cara biasa itu semua orang bisa, saudara. Tapi dengan cara Kristus yang saya maksud. Karena saya katakan tadi, kita di dunia ini adalah bukan lagi milik dunia. Kita ini adalah milik Allah. Tuhan sudah memilih kita. Jadi cara apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan cara Kristus yang dipimpin lewat Roh Kudus. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi nilai yang pertama adalah bahwa kebenaran di dalam hidup kita akan selalu melekat, sehingga kita akan sensitif dengan hal-hal yang baik. Seperti katakan tadi awal, Roh Kudus itu akan memberikan kita insaf, kesadaran yang peka. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kekristenan bisa maju dan berkembang, pribadi kita bisa bertumbuh di saat kita memiliki kepekaan, kesadaran yang benar terhadap Tuhan. Itu akan membuat kita akan selalu hidup dalam kebenaran. Yang kedua adalah hidup memuliakan Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan selalu bisa memuliakan Tuhan di tengah situasi apapun. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 14 katakan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi yang kedua adalah nilai yang diterima orang yang penuh Roh Kudus, mereka akan cenderung memuliakan Tuhan. Kita punya bakat dan talenta hal-hal yang berbeda, saudara. Tuhan tidak pernah menerima dan memuliakan kita dari status kita besar dan kecil, hebat dan luar biasa, dahsyat dan wow. Tetapi Tuhan selalu melihat bagaimana respon kita kepada Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Amin. Ada orang yang begitu diberkati, pekerjaannya diberkati, karyawannya mengasihi dia, semuanya hubungannya dengan orang lain sangat baik, tapi yang luar biasa, dia tetap memuliakan Tuhan. Katakan amin. Itu luar biasa. Itu namanya dahsyat. Ada orang walaupun hidupnya pas-pasan, bahkan dia cenderung harus menderita untuk melakukan sesuatu supaya mencapai hal yang lebih baik daripada sebelumnya, tetapi yang menjadi luar biasa, dia tetap memuliakan Tuhan. Amin. Ada orang juga sebaliknya, saudara. Oleh karena kebaikan, oleh karena kesuksesan, dia jadi sombong. Dia tidak bisa lagi memuliakan Tuhan. Dan ada juga orang oleh karena penderitaan, oleh karena kemiskinan status yang membuat dia malah tidak bisa memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang di dalam hidup ini yang kita alami, kalau itu semuanya memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi satu bukti bahwa Roh Kudus sedang melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Jadi bersyukur saudara, apa yang kita ada saat ini bukan apa menjadi latar belakang status kita saat ini, saudara. Tapi bersyukurlah karena kita masih tetap memuliakan Tuhan dari segala apa yang kita dapat, dari segala apa yang kita miliki. Karena inilah tujuan dari penyertaan Roh Kudus atas gereja Tuhan. Makanya saya sangat senang, saudara. Teman-teman para pelayan selalu waktu mereka berdoa, terima kasih Tuhan. Semua yang kami lakukan, pelayanan ibadah pagi, ibadah siang, semua ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu membuat saya, iman saya itu dibangun, saudara. Kenapa? Karena itu membangun iman, saudara. Karena memang itulah menjadi buah daripada pernyataan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan nilai yang ketiga
ketiga, saudara, yang terakhir adalah hidup kita akan memberitakan apa yang kita terima dari Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, termasuk Injil yang sudah menyelamatkan kita, harus kita beritakan kepada banyak orang. Kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat 15 katakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Haleluya. Kadang-kadang saudara kasih dalam Tuhan, saya itu baik di Komsel. Kenapa sekali saya itu tidak sering menceritakan tentang penderitaan? Karena ada kadang-kadang banyak orang menerima itu menjadi sesuatu hal yang tidak membangun, saudara. Padahal sebenarnya kalau kita berbagi itu namanya, kalau kita sedang menceritakan bagaimana perjalanan hidup kita, baik masa susah, masa penderitaan, dan masa kebahagiaan, itu adalah sesuatu hal yang indah, saudara. Karena itu akan memberkati komunitas kita, saudara. Tetapi perlu hal yang harus kita garis bawahi. Harus ada nilai-nilai Injil di dalam kesaksian itu. Amin. Harus ada nilai-nilai Injil dalam kesaksian itu. Supaya apa? Supaya tidak bergeser kepada kepentingan pribadi. Supaya tidak bergeser kepada kenikmatan-kenikmatan emosional. Jadi harus ada nilai-nilai Injil di dalamnya. Bagaimana orang sekitar kita dikuatkan, bagaimana mereka menerima pencerahan, bagaimana mereka dihiburkan lewat kesaksian kita itu, saudara kasih dalam Tuhan. Karena itu adalah merupakan satu nilai setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita sejak kita percaya kepada Yesus. Namun Roh Kudus itu tidak semena-mena bisa melakukan hal-hal yang dahsyat seperti yang Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan. Maka kita akan memiliki kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Tidak semena-mena, saudara. Karena Roh Kudus itu akan bisa mengalami kedahsyatan dalam hidup kita kalau roh kita juga mengalami relationship yang kuat, persekutuan yang benar bersama dengan Tuhan. Amin. Bagaimana waktu kita memuji Tuhan? Apakah memang kita benar-benar bisa bersyukur? Apakah kita benar-benar bisa menikmati indahnya memuji Tuhan itu? Atau sebenarnya kita sedang banyak memikirkan perkara-perkara dunia pekerjaan, dunia dan lain-lain sebagainya. Nah, itu akan membangun bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja mula-mula, saudara, sebelum mereka menjadi hal yang luar biasa, bertambah 3.000 dan selanjutnya. Di Kisah Rasul pasal 2 kalau Bapak Ibu baca, saudara, mereka dimulai dari persekutuan hanya 12 orang, saudara. Lalu bertambah 70 orang, lalu bertambah 120 orang. Ingat, komunitas sangat mendasari pertumbuhan kekristenan. Selain komunitas ibadah raya seperti Komsel, itu sangat baik, saudara. Sarankan buat jemaat mana yang belum berkomunitas Komsel, itu sangat baik. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat, karena mereka kuat dalam komunitas. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dikatakan mereka benar-benar diarahkan Roh Kudus kepada persekutuan yang benar, dahsyat. Bahkan mereka mencintai namanya pengajaran-pengajaran rasul-rasul. Bahkan mereka mencintai namanya hubungan saling berbagi satu dengan yang lain. Bahkan mereka mencintai namanya persekutuan yang luar biasa. Apa yang paling dahsyat, saudara? Karena mereka lakukan itu dengan tulus, dengan kasih sayang, dengan hati yang benar-benar memuliakan Tuhan. Dikatakan jumlah mereka bertambah-tambah dan ditambahkan Tuhan. Itu namanya karya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, pribadi kita ini terbatas, saudara. Kita terbatas dari berbagai banyak faktor. Tetapi jika Roh Kudus yang selalu kita gemakan dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita, lewat tadi kebenaran, lewat tadi
menceritakan Injil, lewat tadi juga yang kita lakukan adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan, maka kita lihat itu akan melampaui segala pribadi kita. Ini menjadi hal yang luar biasa. Makanya jangan heran saudara kasih, ada banyak jemaat Mahanam yang dulunya kita lihat bisa-bisa saja, tapi waktu mereka masuk dalam ibadah yang benar, yang setia, mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Amin. Dan mereka mulai terlibat dalam pelayanan, dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dalam pelayanan. Itu karena mereka melakukannya dengan sukacita. Dan lewat hal itu ada banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan. Inilah menjadi pergumulan kita saudara kasih dalam Tuhan Yesus, supaya penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita benar-benar semakin nyata, sehingga kebenaran itu semakin kuat dalam hidup kita, sehingga apapun pengajaran yang terombang-ambing di luar sana, kita tetap memiliki satu visi, satu misi, adalah komunitas kita Mahanaim. Cinta kita yang mula-mula adalah komunitas kita untuk saling bertumbuh dan saling memberkati dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Katakan amin. Dan kalau ini melekat dalam hidup kita, saya percaya yakin orang-orang akan datang kepada Kristus. Karena komunitas kita, keluarga kita mengalami Roh Kudus yang nyata lewat persekutuan yang benar di dalam Yesus.